Wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ingat, selalu patuhi pesan saya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran fikih kelas 7. Agar materi mudah dipahami, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kesempatan kita kali ini, kita akan membahas bersuci dari najis dan hadas. Adapun kompetensi dasar pada bab ini, pertama adalah menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat beribadah. Yang kedua, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dan penerapan tata cara bersuci. Yang ketiga, menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang terakhir, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan mampu menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Qudus, yaitu zat yang maha suci, yang merupakan zat yang mencintai kebersihan dan kesucian. Kemudian kalian diharapkan mampu membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan bersuci sebagai perwujudan hidup sehat dan kepatuhan terhadap Al-Qudus. Yang ketiga, meyakini prinsip tawazun dan tawatur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam pelaksanaan bersuci. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan definisi najis dan hadas. Kemudian, membuat kesimpulan tentang perintah menghilangkan najis dan hadas berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Yang keenam, kalian mampu membandingkan jenis-jenis najis ditinjau dari tata cara mensucikannya dan ditinjau dari bentuk barangnya. Kemudian kalian mampu membedakan tata cara pelaksanaan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang terakhir, kalian mampu mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan bersuci dari najis dan hadas sesuai dengan ketentuan, baik yang diwajibkan, sangat dianjurkan, dan disunahkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bersuci dari najis dan hadas hanyalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kelangsungan di hadapan Tuhannya sebagai makhluk bertanggung jawab atas kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukan manusia sebagai bagian dari makhluk hidup. Tahukah kalian, terdapat banyak manfaat yang diperoleh melalui penerapan bersuci sesuai ketentuan fikih. Bersuci merupakan bentuk penghargaan terhadap fitrah manusia dan menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Bersuci sama halnya dengan menjaga harkat dan martabat agama Islam. Dengan bersuci pula berarti menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai penyakit akut juga dapat dihindari sejak dini. Semua hikmah di balik bersuci di atas akan tercapai jika tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan fikih. Oleh karena itu, kita harus yakinkan diri kita masing-masing bahwa memahami, menerapkan, dan menggunakan tata cara yang sesuai sebagai keharusan yang mutlak diwujudkan. Pengertian najis dan hadas. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najsu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hissiyah maupun ma'nawiyah. Najis yang bersifat hissiyah adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera, seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah, haid, dan nifas. Najis yang bersifat ma'nawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia, seperti syirik dan kufur. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Najis adalah kotoran yang wajib oleh seorang yang terkena olehnya. Menurut ilmu fikih, merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak, kecuali dalam keadaan darurat, dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis. Najis harus dibersihkan karena menghalangi sahnya ibadah. Dasar-dasar hukum perintah bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4, "Wasiyabaka fatahhir," dan bersihkanlah pakaianmu.
Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Antahira baitiya lit-thaifina wal akifina warrukais sujud, yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Selain Al-Quran, dasar-dasar hukum perintah bersuci juga ada dalam hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nasi fa innallaha la yuhibbul fusya wa la tafahusa." Yang artinya, apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia. Karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Sahal bin Hanzaliyah. Pernahkah kita menemukan informasi tentang istilah mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh dari guru, ustadz, orang tua, atau teman sebaya? Ketiga istilah tersebut merupakan macam-macam najis yang harus kita sucikan. Mari kita pelajari. Macam-macam najis dan tata cara toharoh. Tahukah kalian, najis memiliki 3 kategori dan masing-masing memiliki tata cara berbeda untuk mensucikannya. Najis mukhafafah atau ringan. Mukhafafah adalah najis yang diringankan seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI, yaitu air susu ibu. Cara mensucikannya cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Yang kedua, najis mutawasitoh atau sedang. Mutawasitoh merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughaladoh, dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Najis ainiyah adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Contoh-contoh najis mutawasitoh di bawah ini. Yang pertama adalah mazi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Berwarna kekuning-kuningan, proses keluarnya disertai rasa syahwat atau persamaan dengan melemahnya rasa syahwat, tanpa ada rasa kenikmatan, terjadi pada orang yang telah balik, lebih sering terjadi pada perempuan, dan terkadang keluar tanpa disadari. Najis mutawasitoh yang kedua yaitu air wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwarna campuran putih, keruh, dan kental. Yang kedua, keluar setelah buang air kecil. Yang ketiga, dalam kecapean setelah mengangkat barang berat. Yang keempat, dialami oleh yang sudah atau belum balik. Cara mensucikannya, dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna, dan rupanya. Najis mughaladoh atau najis berat. Mughaladoh adalah najis yang diperberat, seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan kita kali ini tentang najis. Adapun tugas kalian yaitu merangkum materi yang kita bahas hari ini. Ketik rangkumannya di kolom komentar pada video ini. Jangan lupa cantumkan nama kelas dan nama kalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.